Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bapak Antono, takbir berdakwah, Kompleks Perubahan Muhammadiyah, Karantina. Baik yang perlu saya tanyakan, sesuai dengan tema pagi hari ini adalah istiqomah di usia senja. Tadi disampaikan, saya masih 25. Masih nambah. Tadi disampaikan bahwa senja itu tidak harus tua, tidak harus muda. Muda pun bisa senja. Apa bedanya usia tua dan usia senja? Yang pertama. Kemudian keistiqomahan, apakah hanya untuk hal-hal yang baik-baik saja? Karena itu kalau dalam bahasa Jawa ajek atau rutin atau terbiasa kebiasaan. Apakah boleh istiqomah itu untuk hal yang jelek? Bawahnya perbuatan jelek, sering minum, sering berjudi, istiqomah. Apakah bisa dikatakan seperti itu? Itu istiqomah. Kemudian yang berikutnya, yang masalah pribadi. Nama panjenengan Sultan Saifuddin Al-Qasim. Nama yang hebat. Saya kan bukan orang Jawa. Apakah dia sudah keluarga luar negeri, itu Arab Saudi, di Yaman, Arab pesek orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tadi pertanyaan yang pertama, perbedaan antara usia senja sama tua. Usia senja, itu secara umum, itu usia di penghujung kematian. Kalau tua secara umumnya itu umurnya yang sudah umur 60 tahun, 70 tahun, 60 tahun. Niku sudah niku juga termasuk usia senja sebenarnya. Karena jatuh penghujung hidup juga. Tapi bukan berarti usia senja niku, tapi bukan berarti usia senja itu untuk orang-orang tua saja, bukan. Orang-orang muda juga orang mungkin usia juga senja. Iya, masih muda. Makanya usia ngomong usia tua sama usia senja itu dia sama, hampir sama maknanya. Tapi kalau tua secara umumnya itu yang umur 60 sampai 80 tahun. Kalau usia senja itu umumnya itu entah muda, entah tua, yaitu mungkin usia sudah senja. Kalau diri saya juga mungkin senja. Jarum betul. Terus yang kedua tadi, apakah istiqomah itu hanya untuk suatu kebaikan? Nggih, kalau istiqomah itu untuk suatu kebaikan. Berarti sudah saya jelaskan, istiqomah niku istimraru ta'ah. Itu sering-sering melakukan ketaatan atau istimraru ala hadal iman. Meneguhkan iman. Tapi kalau untuk orang yang sering melakukan kemaksiatan, itu bukan dikatakan istiqomah. Masa istiqomah dalam melakukan kemaksiatan, bukan. Tapi dinamakan kan irtikab. Niku. Kalau untuk orang melakukan kemaksiatan itu irtikab, sering melakukan kemaksiatan. Atau langsung bisa pakai bahasa mubalaghah dalam bahasa Arab itu usah. Orang yang sering melakukan kemaksiatan. Kalau orang yang sering melakukan kebaikan itu mustaqim atau soleh, orang melakukan amal soleh terus-terusan kayak gitu. Ada yang nama nama. oh nama pendengar. Oke, kalau saya itu nama saya itu Sultan Saifuddin Qasim. Sebenarnya keluarga saya itu namanya itu akhirnya ada effendi. Dari kakak yang pertama itu ada effendinya. Tapi Qasim niku saya pernah tanya. Kalau dulu pas saya itu nangis, kok nama saya itu bukan effendi juga? Nangis. Nah itu habis saya itu cerita kalau Qasim itu nama kakek saya yang berada di Lamongan. Kita nggak tahu bahwa alam karena memang itu ranah silsilah juga saya belum paham silsilah. Gitu. Kalau dari AP itu dari Pakistan. Kalau menurut kalau dari Umi asli Jawa. Bukan Pasuruan ya? Pasuruan. Pakispas. Pakistan Pasuruan. Jadi monggo satu lagi. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami.
Saya ingin mencoba menanyakan karena yang usia itu ternyata lebih tua daripada saya. Bagi ini saya mendengarkan bahwa istiqomah dalam arti luas yang intinya adalah taatan. Yang pertanyaan saya, bagaimana menerjemahkan Al-Quran secara baik dan benar kalau kita tidak tahu? Tetapi kalau kita kembali pada teologi Quran, terutama dalam Ilahiyah, Quran adalah banyak bahasa sastra. Sedangkan orang Arab sendiri banyak yang tidak tahu. Ya karena alhamdulillah dengan menuntut ilmu saya beragam empat belas, karena dengan semangat yang ini saya masih harapan kalau bisa. Terima kasih. Bagaimana cara menafsirkan Al-Quran kalau tidak bisa bahasa Arab? Karena sebenarnya untuk menafsirkan salah satu cara agar ini bukan untuk memahami, lain salah satu cara untuk seorang itu menafsirkan Al-Quran itu yang pertama memang harus bisa bahasa Arab. Tapi bukan berarti menafikan orang-orang yang tidak bisa bahasa Arab untuk belajar tafsir, bukan. Karena di zaman sekarang kan masih ada terjemahan bahasa Indonesia. Mungkin juga bisa mempelajari tafsir-tafsir Al-Quran itu dengan terjemahan bahasa Indonesia. Tapi diharapkan untuk berfatwa. Tetap untuk pengetahuan secara umum saja. Saya juga seperti itu. Dan juga orang-orang Arab pun sebenarnya meskipun mereka bisa bahasa Arab, terkadang banyak dari mereka yang tidak bisa menafsir Al-Quran juga banyak. Karena bahasa Arab itu ada metode-metodenya untuk menafsirkan. Bahkan diri saya pun belum bisa. Kalau untuk makna secara umum ketika sholat, ketika membaca Quran, mungkin saya bisa memaknai. Akan tapi tafsiran-tafsiran, karena tafsir itu luas. Susah sekali kalau bukan orang-orang yang mendalami ilmu Quran. Baik, tapi memang salah satu cara, salah satu syarat untuk orang yang menafsirkan Quran itu memang harus bisa bahasa Arab. Tapi bukan berarti menafikan kita itu tidak boleh memahami tafsir Al-Quran dalam terjemahan bahasa Arab. Kayak gitu, Pak. Enggak apa-apa, dengan belajar tafsir Quran pakai bahasa Indonesia itu enggak apa-apa, enggak ada masalah. Karena memang Al-Quran itu untuk seluruh umat. Kita dimudahkan, adanya terjemah itu dimudahkan kita untuk belajar. Tapi bukan berarti kita sampai membuat fatwa-fatwa, ya. Karena fatwa-fatwa itu ranahnya orang-orang yang sudah mendalami. Kalau kita kan masih kecil-kecil memahami sedikit-sedikit, ya kita tidak apa-apa. Untuk memahami, untuk ilmu untuk pribadi itu nggak apa-apa. Kalau untuk menyampaikan dakwah nggak apa-apa juga. Tapi jangan sampai kita itu menyalahkan pendapat orang lain kayak gitu. Selama kita itu nggak mendalami permasalahan tersebut. Begitu, baik. Masih ada lagi ibu. Terima kasih. Sebelumnya saat itu saya mau tanyakan kiat-kiat menjaga istiqomah di waktu senja. Sekarang saya ganti pertanyaan saya. Apa amalan utama untuk istiqomah di usia senja? Hanya itu saja. Terima kasih. Oke. Amalan utama senja yang tua apa yang muda? Oke. Cara-cara kiat-kiatnya itu memang awalnya, Bu, yang tadi saya sebutkan itu. Niat itu memang terpengaruh. Niat itu penyambung atau talinya suatu amal. Kalau kita ingin selalu jaga istiqomah, memang agak sulit, terkesan sulit ya. Yaitu dengan cara menjaga niat kita. Setiap hari kita terus perbarui, jangan sampai niat kita itu kita sandarkan pada selain Allah. Itu sebenarnya gampang. Niat, intinya niat, dan bukan hanya niat saja, amalkan, berusaha
Jangan sampai karena kita itu ingin dilihat manusia, baru kita menunjukkan kualitas ibadah kita. Terus yang kedua juga perbanyak ibadah. Meskipun memang ibadah kadang malas ibadah, tapi jangan sampai kita tuh meninggalkan sholat, jangan sampai kita meninggalkan kewajiban. Apapun dosa kita, entah itu dosa besar atau kecil, jangan sampai kita tuh meninggalkan dengan sholat, karena kita ada janjinya Allah. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sungguh sholat itu menghalangi dari sesuatu yang fahish dan mungkar. Bisa jadi ini adalah salah satu jalan agar kita itu bisa meningkatkan kualitas iman kita, karena memang iman itu yazid wa yanqus, kadang menambah juga kadang berkurang. Yazid bil ta'ah, iman itu akan menambah dengan ketaatan, wa yanqus bil ma'siyah, akan berkurang dengan kemaksiatan. Kalau kita ingin menjaga kualitas istiqomah kita, maka kita harus memperbanyak ibadah kita. Karena ketika kita melakukan ibadah, otomatis iman kita akan meningkat. Dan berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah Ta'ala dan menjauhi kemaksiatan. Insyaallah menjawab. Ya, nasihat durasi satu lagi ini dari Ibu. Kami cekap ya. Sudah. Lama nasihat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin ada perkataan saya yang tidak mengenakan hati ketika mengisi, saya mohon maaf, karena memang manusia itu mahalul khata', tempatnya salah, wal ism dan dosa. Akan tetapi kita juga sebagai manusia berusaha untuk memperbaiki diri. Itu memang tugasnya. Gak ada di dunia ini itu manusia itu terus melakukan ketaatan, gak ada. Tetapi Allah masih memberikan kesempatan, karena Allah itu Rahim, Allah itu Ghafar, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Apapun kesalahan kita, kalau kita mau berubah, kalau kita mau taubat, Allah itu Ghafar, Allah itu Maha Pengampun. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.